Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3 ya. Nomor 3 di sini aplikasi persamaan diferensial linear orde 1. Wah, tadi nomor 2 orde 2, sekarang kembali ke orde 1 ya. Karena di sini dia saya rasa lebih lebih menarik ya kalau saya ya bahasanya. Kita lihat aja. Nah, di sini ceritanya kita akan punya misalkan terdapat dua danau yang terletak di suatu aliran sungai yang sama. Air bersih mengalir dari hulu ke danau pertama. Lalu air dari danau pertama mengalir ke danau kedua. Dan air di danau kedua mengalir lebih jauh ke hilir. Ya, cukup jelas ya. Berarti mereka dari hulu ke hilir melewati dua danau. Asumsikan seperti itu. Di sini kita akan mulai masuk ke bagian yang pentingnya, yaitu pertama, arus masuk dan keluar dari masing-masing danau adalah 600 liter per jam. Oke ya, berarti dari sini kita akan bisa memperoleh, sebut saja debitnya berarti ya, debit masuk dan debit keluarnya sama. Key in sama dengan key out, yaitu nilainya sama dengan 600 liter per jam. Oke, lanjut. Danau pertama memuat 200.000 liter air. Danau kedua memuat 300.000 liter. Nah, di sini berarti kita bisa asumsikan dia sebagai volumenya. V1 berarti dia adalah 200.000 liter, V2-nya adalah 300.000 liter. Selanjutnya, kita punya, wah, terjadi kecelakaan ini di area danau pertama yang mengakibatkan sebuah truk yang mengangkut 400 kg zat beracun masuk ke danau tersebut. Danau tersebut di sini dia adalah danau pertama ya, di sini. Oke, lanjut. Nah, apa maknanya 400 kg zat beracun masuk ke danau pertama? Di sini berarti kita akan menyesuaikan terlebih dahulu terhadap apa yang ingin ditanyakan. Ya, pertanyaannya di sini adalah tentukan konsentrasi zat beracun di danau pertama, tentukan konsentrasi zat beracun di danau kedua, yang ketiga, kapan konsentrasi zat beracun di danau pertama berada di bawah 0,001 kg per liter, dan yang keempat, kapan konsentrasi zat beracun di danau kedua mencapai maksimum. Oke, ya, cukup jelas bahwa di sini dia akan fokusnya ke bagian konsentrasi zat beracun ya. Di tiap pertanyaan dia muncul kata yang sama tersebut. Otomatis di sini pertama yang perlu kita misalkan adalah ini konsentrasi zat beracun, yaitu konsentrasi biasanya rho gitu ya. Rho Rho-nya terhadap waktu ya, dia fungsi terhadap waktu. Berarti di sini dia adalah konsentrasi zat beracun. Tapi di sini kita pertanyaannya satu dan dua ada di danau pertama dan ada di danau kedua. Maka dari itu kita akan memisalkan sebagai rho I ya. Rho I berarti konsentrasi zat beracun di danau ke I. Berarti kalau rho 1 adalah konsentrasi zat beracun di danau ke-1, yaitu danau pertama, dan rho 2 itu adalah konsentrasi zat beracun di danau kedua. Selanjutnya, rho, bagaimana kita mencari konsentrasi zat beracun di danau? Berarti otomatis kita akan memerlukan massa zat beracun tersebut, ya, massa zat beracun di suatu danau kita bagi dengan volumenya ya. Berarti rho adalah M bagi dengan V ya. Dari sini kita akan punya V1 dan V2 sudah punya ya. Di sini rho I kan berarti ini VI. Nah, yang jadi masalah adalah MI ya. Di sini ada MI nantinya.
Oke, ya penjelasan untuk apa yang diketahui kita sudah hampir ya, sudah hampir. Hanya saja kita belum untuk yang 400 kilogram ini tadi. Ya, 400 kilogram zat beracun masuk ke danau pertama. Terjadi kecelakaan. Berarti di sini dia sama halnya yaitu massa zat beracun di danau pertama ya. Berarti M1 M10 saat T-nya 0 ya. Saat T-nya 0. Pada mula-mula tiba-tiba truk ini kecelakaan masuk 400 kilogram ke danau pertama. Oke, mari kita tuliskan kembali ke dalam penulisan yang lebih rapi ya. Ini tadi coret-coretnya. Berarti nah, kita akan punya informasinya. Yang pertama tadi adalah kita punya key in sama dengan key out. Oke. Key in sama dengan key out kita sama dengan berapa tadi ya? 600 ya kalau nggak salah. 600 liter per jam. Kemudian kita punya V1 dan V2. Volume di danau pertama 200.000 liter. Kemudian volume di danau kedua adalah 300.000 liter. Kita lanjutkan, itu adalah arus masuk, arus keluarnya tadi sudah. Selanjutnya kita perlu memisalkan terlebih dahulu, yaitu rho IT ya. Rho IT kita misalkan dia sebagai konsentrasi zat beracun di danau KI. Oke. Kemudian kita tahu rho IT dia akan sama dengan MI dibagi dengan VI ya. Di mana kita tahu MI-nya apa? Kita harus menjelaskan juga. MI di sini titik 2 ya. MI dia adalah massa zat beracun di danau KI. Oke. Ya, dari sini ada satu informasi lagi yang belum kita tuliskan, yang tadi saya bicarakan di akhir, yaitu tiba-tiba ada truk memuat 400 kilogram zat beracun masuk ke dalam danau pertama. Berarti mula-mula kita akan punya M1 karena di danau pertama, M10 ketika T-nya 0. Awal-awal tiba-tiba sudah ada 400 kilogram zat beracun yang langsung masuk. Gitu ya ceritanya. Oke, inilah yang kita ketahui di awal. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor satu, dia adalah kita diminta menentukan row 1T. Ya. Row 1T berarti di sini dia adalah M1T. Ya, M1 di sini atau MI yang kita tuliskan itu tadi, dia juga merupakan fungsi atas T ya. Oke. Atau kalau misalkan Anda mau lebih lengkapnya, ini juga perlu Anda tulisi saja ya. Berarti akan lebih bagus kalau ini dituliskan MIT. Nah, dia adalah massa zat beracun di Danau KI pada saat T. Gitu ya. Saat T. Saat T. Oke. Nah, lanjut. Di sini rho 1T adalah M1T dibagi dengan V1. V1 kita sudah punya, yang belum punya adalah M1. M1, pertanyaannya bagaimana kita bisa memperoleh M1? Oke, dari yang sudah kita peroleh ini tadi, ya, yang kita tuliskan ini tadi, kita bisa mencari yang namanya laju perubahan massa zat beracun di danau pertama dan kedua, yaitu dm1 per dt. Ya, dm1 per dt berarti di sini maknanya adalah laju perubahan zat massa zat beracun di danau pertama terhadap T. Berarti dia adalah laju masuk dikurangi dengan laju keluar zat beracunnya. Di sini kita ketahui laju masuknya dia
zat beracun masuk di danau pertama itu karena truk kecelakaan itu tadi. Ya, hanya karena itu, bukan karena air dari hulu itu mengandung zat beracun. Betul ya? Sehingga dia tidak ada sepanjang seiring berjalannya waktu, dia tidak ada penambahan zat beracun, ya. Semakin bertambah waktu, semakin berjalan waktu, masa zat beracun di danau pertama bukannya bertambah tapi semakin berkurang saja. Sehingga laju masuk zat beracun di danau pertama adalah nol, ya. Dia cuma tiba-tiba ada truk kecelakaan langsung masuk 400 kilo gitu toh wis. Ya. Lanjut, di sini kita kurangi dengan laju keluarnya. Laju keluar berarti di sini kita akan menggunakan konsentrasi, ya, konsentrasi zat beracun di danau pertama dikali dengan Q out, ya. Konsentrasi zat beracun di danau pertama. Nah, di sini yang perlu Anda perbaiki dari yang saya jelaskan di kelas, ya. Di kelas saya kurang srek kemarin dan ternyata memang ada sedikit kesalahan. Di sini kan berarti harusnya rho 1 dikali dengan Q out, gitu kan? Nah, di sini berarti kita akan punya 0, biarin aja. Berarti di sini rho 1 dia adalah M1, M1 berarti M1T, ya, dibagi dengan V1 dikali dengan Q out, ya. Oke, berarti min M1 kita belum punya, ya biarin saja. M1 per V1. V1 kita adalah 200.000. Oke, 200.000. Oke, dikali dengan key out kita adalah, mana key outnya? Oh itu, 600. Di sini dia adalah DM1 per DT. Ya, tinggal kita sederhanakan saja. Oke, coret 2. Kemudian 6 sama 2, ini coret jadi 3. Ya, jadi kita akan punya sebelah mana ya? Kita lanjut sebelah atas ini ya. Sehingga kita akan memiliki DM1 per DT, dia sama dengan min 3M1 per 1000. Oke ya, 3M1 per 1000. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan untuk mencari M1-nya. Bagaimana? Karena di sini sejatinya kita sudah punya persamaan diferensial linear order 1, yaitu ini dapat kita tuliskan M1 aksen sama dengan min 3 per 1000 M1, ya. Dia adalah persamaan diferensial linear order 1. Ya, kita lanjutkan ya. Saya hapus dulu. Dari sini berarti kita sudah punya M1 aksen, dia tadi ya, sama dengan min 3 per 1000 M1. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, Anda terserah sih mau menggunakan metode yang mana. Anda sudah mempelajari banyak metode untuk menyelesaikan atau mencari solusi persamaan diferensial ini. Tapi kalau saya akan prefer menggunakan eh, pemisahan variabel, ya. Pemisahan variabel yang cukup sederhana. Berarti di sini kita tuliskan dm1 per dt berarti sama dengan min 3 per 1000 M1, berarti M1 kumpul dengan DM1 gitu kan. DT-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga 1 per M1 kali dengan DM1 dia sama dengan min 3 per 1000 DT. Seperti ini. Sehingga karena sudah bentuknya terpisah antara variabelnya yang M1 dan T, tinggal kita integralkan kedua ruas seperti ini. Sehingga integral dari 1 per M1 adalah ln M1. Kemudian yang ruas kanan kita integralkan jadi min 3 per 1000 T. Oke. Ada yang ketinggalan yaitu plus C. Dari sini
karena dia ln dan kita inginnya mencari M1, formula dari M1, maka kedua ruas kita pangkatkan ya. Jadi pangkat ln M1 dia akan sama dengan pangkat min 3T per 1000. Saya tulis gini aja ya. 3T per 1000 plus C gini. Ya, pangkat ln M1 dia akan menjadi M1. Kemudian yang ruas kanan di sini karena plus C, maka saya bisa tuliskan dia pangkat min 3T per 1000 dikali dengan pangkat C. Ya. Berarti M1 kita, pangkat C, saya misalkan dia sebagai, sebut saja apa ya, K gitu ya. Sehingga di sini kita akan punya dia menjadi K dikali pangkat min 3T per 1000. Oke, dari sini kita sudah punya solusi umumnya. Kemudian kita punya tadi M10. M10 ternyata nilainya adalah 400, yaitu truk yang tadi jatuh tiba-tiba di danau pertama mengangkut 400 kg zat beracun. Mari kita masukkan ya. Di sini M1T-nya ya. Di sini sebentar. Berarti mungkin akan lebih tepat kalau ini langsung kita tulis sebagai M1T ya. Oke. Ini adalah M1T. Ya. Dari sini langsung saja berarti M10 adalah M1T ketika T-nya 0. Jadi kita akan punya K dikali pangkat min 3 kali 0, T-nya 0 ya. Jadi 0 dibagi 1000, 0. Berarti pangkat 0 sama dengan 400. Pangkat 0 itu 1, berarti K-nya sama dengan 400. Solusi khususnya, jadi kita sudah punya M1T-nya dia adalah K-nya 400 dikali dengan pangkat min 3T per 1000. Dulu. Ya, per 1000. Ya. Dari sini kita sudah menemukan M1T. Berikutnya adalah kembali ke pertanyaan awalnya. Pertanyaan awalnya adalah rho 1T. Rho 1T berarti M1 dibagi dengan V1. Tinggal kita substitusikan saja. 400 dikali pangkat min 3T per, sebentar, per saya terlalu besar. Pernya ini ada di pangkatnya ya. Per 1000. Kemudian dibagi dengan V1. V1-nya tadi 200.000 kalau nggak salah. Ya. Dari sini berarti tinggal kita coret-coret. Ini tinggal 2. Kemudian ini jadi 1000 ya. Oke, 2 sama 1000 bisa dicoret ya. Ini jadi 500 gitu. Sehingga rho 1T adalah pangkat min 3T per 1000 bagi 500. Oke, ini adalah konsentrasi zat beracun di danau pertama yang dinyatakan sebagai fungsi atas T. Ya, untuk soal nomor 3 bagian pertama kita sudah selesai. Silakan dipahami dan kita akan lanjut setelah ini ke bagian yang kedua untuk mencari konsentrasi zat beracun di danau kedua. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.